Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin, di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Swoosh! King Ruo muncul di tengah pertempuran hebat yang sedang berlangsung, disambut oleh berbagai serangan yang datang dari berbagai arah. Swoosh! Swoosh! Serangan pedang, serangan tombak dan pukulan melesat ke arahnya. Duar! Duar! Serangan tersebut hancur, melempar mereka yang melepaskan serangan tersebut ke berbagai arah hingga puluhan meter. Kalian! Ucapnya dengan kesal. Pada saat King Ruo hendak melepaskan serangan, tiba-tiba kekuatan yang berada di wilayah kehampaan berbicara padanya. Tuan, jangan ikut campur. Ini pertempuran mereka, ucap sosok tersebut dengan serius, membuat King Ruo langsung meninggalkan pertempuran tersebut. Swoosh! Sosoknya bergerak naik ke atas langit hingga akhirnya muncul di hadapan sosok yang sebelumnya bicara. Tuan, ucap pemimpin kelompok yang menggunakan topeng giok putih menyapa King Ruo yang menggunakan topeng giok hijau sambil menangkupkan tangannya dengan hormat. Kalian? Tanya King Ruo berpura-pura tidak mengenali kelompok tersebut. Tuan, kami adalah kelompok yang mengawasi dan mengatur kawasan ini, jawab Lian Hua Baohu yang memimpin kelompok tersebut dengan tenang. Mengapa aku tidak boleh ikut campur? Tanya King Ruo dengan nada tidak bersahabat. Tuan, lihatlah, mereka berada di tahap yang berbeda. Apapun alasannya, kita yang berada di tahap abadi tidak boleh ikut campur. Tapi mereka merusak hutan ini dan mengusik istirahatku, jawab King Ruo dengan serius. Tuan, hutan giok hijau ini adalah wilayah bebas yang selalu menjadi medan pertempuran. Mengapa Tuan beristirahat di dalamnya? Apakah tidak ada tempat yang lebih baik? Di perbatasan timur ada kota Hui, di wilayah barat ada kota Gunung Feng, dan di ujung sana ada pertapaan klan Sen San. Menggelengkan kepalanya membuat King Ruo terdiam. Tuan, pertempuran mereka adalah urusan mereka. Ini sama halnya dengan anak kecil yang berurusan dengan anak kecil lainnya. Jika kita yang sudah berada di tahap abadi selalu ikut campur, ini akan merusak tatanan yang ada. Biarkan mereka tumbuh dan mengembangkan dirinya. Sosok lainnya ikut berbicara. Tapi itu bukan sekedar pertikaian dua anak kecil, tapi nyawa yang terbunuh. King Ruo menanggapi, Tuan, lihatlah, ada belasan pasukan dari kerajaan dan kekaisaran yang berbeda. Tuan, mohon untuk tidak ikut campur, ucap sosok lainnya berbicara mengawasi pertempuran hebat yang memporak-porandakan hutan raksasa tersebut. Tapi bagaimana jika ini adalah penindasan? Tanya King Ruo dengan serius. Tuan, mengenai hal itu kami tidak akan diam, jawab Lian Hua Baohu dengan serius membuat King Ruo yang kembali melakukan kesalahan, karena beristirahat di tempat yang selalu digunakan sebagai medan pertempuran tersebut menggelengkan kepalanya. Tapi apakah kalian tahu alasannya? Tanya King Ruo dengan serius. Tuan, informasi yang kami dapatkan bahwa kelompok ini memperebutkan potongan peta harta daratan kesedihan fana, yang sebelumnya ditempatkan di depan palang gerbang yang biasanya akan ditampilkan beberapa waktu sebelum gerbang segel dibuka. Apakah ada hal seperti itu? Tuan, daratan kesedihan fana adalah tempat yang sangat berbahaya, jawab Lian Hua Baohu dengan serius. Lalu siapa yang mencuri peta tersebut? Tanya King Ruo dengan penasaran. Mengenai hal itu kami masih melakukan penyelidikan. Menurut informasi, pencuri tersebut telah memisahkan peta tersebut menjadi dua bagian, jawab salah satu dari rombongan tersebut menanggapi. Ternyata pertempuran ini karena peta. King Ruo membatin, menggelengkan kepalanya. Tuan-tuan, terima kasih informasinya, aku pergi, ucap King Ruo menangkupkan tangannya dengan sosoknya yang tiba-tiba memburam, lenyap dari pandangan Lian Hua Baohu dan rombongannya. Wakil pemimpin, reaksi orang ini. Salah satu dari rombongan tersebut berbicara.
Sangat tenang, jawab Lian Hua Baohu menanggapi. Apakah mungkin dia juga berasal dari organisasi rahasia langit lainnya? Tidak mungkin, karena anggota organisasi rahasia langit tidak boleh bergerak sendiri. Yang pasti dia tidak berasal dari wilayah selatan, jawab Lian Hua Baohu menanggapi karena King Ruo dinilai tidak mengetahui keberadaan tempat itu sambil mengawasi pertempuran hebat yang ada di bawahnya dengan seksama. Wakil pemimpin benar, jawab sosok lainnya menanggapi. Di tempat lain, King Ruo muncul di hadapan King Ling yang masih berada di dalam segel bola emas transparan yang berada di bawah pohon raksasa yang kini telah terpotong. Kakak, menatap King Ruo dengan penasaran. Kita berada di tempat yang salah. Ternyata kawasan ini adalah wilayah bebas yang selalu digunakan sebagai medan pertempuran, dan aku yang sudah berada di tahap abadi dilarang untuk terlibat, jawab King Ruo menjelaskan keberadaan Lian Hua Baohu yang mengawasi pertempuran tersebut, dan alasannya yang juga tidak ingin mengacau aturan yang ada. Baik, tapi apakah kakak tahu penyebab pertempuran ini? Mereka sedang memperebutkan peta daratan kesedihan fana, dan ini penting untuk memandu mereka yang akan memasuki tempat itu agar tidak terbunuh, jawab King Ruo dengan tenang. Kakak, itu artinya aku juga akan. King Ling menjeda kata-katanya saat King Ruo menggelengkan kepalanya. Serahkan padaku, lagi pula Jun Er dan Zilong Er perlu peta ini, ucap King Ruo dengan tenang. Baik, lalu apa rencana kakak selanjutnya? Menatap King Ruo dengan tenang. Ling Er, mohon kesediaannya, ucap King Ruo sambil membuka gerbang dimensi dunia jiwa. Baik, jawab King Ling dengan lembut. Setelah urusan di tempat ini selesai, aku akan mencari tempat istirahat di tempat lain, jawab King Ruo dengan lembut. Baik, jawab King Ling sambil memasuki gerbang dimensi dunia jiwa. Setelah King Ling memasuki dunia jiwa, King Ruo lalu menyamarkan kekuatannya hingga ke tingkat semi-abadi tingkat puncak, lalu melepaskan tembakan segel anak panah emas ke arah timur. Segel anak panah emas tersebut melesat ke atas langit, lalu terus bergerak ke arah timur dengan kecepatan puncaknya. Di wilayah kehampaan langit hutan hijau kesedihan fana. Wakil pemimpin, lihat, orang itu akhirnya pergi, ucap salah satu dari anggota organisasi teratai langit yang mengawasi pertempuran yang ada di bawahnya, berbicara pada Lian Hua Baohu. Itu lebih baik, karena bagaimanapun juga jika keberadaannya diketahui oleh mereka yang bertempur, ini akan mengundang para abadi lainnya yang melihat kekacauan ini, jawab Lian Hua Baohu dengan tenang. Apakah perlu kami mengawasinya? Tidak perlu, dengan tindakannya, aku yakin dia tidak akan membuat masalah, jawab Lian Hua Baohu menanggapi. Baik wakil pemimpin, jawab sosok tersebut dengan hormat. Di tengah hutan giok hijau raksasa, King Ruo masih berada di tempatnya, bersembunyi di dalam segel bola emas transparan yang diselimuti oleh segel mantra formasi ilusi, mengawasi pertempuran yang terjadi di kawasan tersebut dengan seksama. Apakah ini hanya karena peta itu? King Ruo membatin sambil mengawasi pertempuran tersebut. Swoosh! King Ruo tiba-tiba bergerak, menangkap sosok yang terlempar di hadapannya, menariknya memasuki tempat persembunyiannya. Tuan! Menatap King Ruo dengan panik saat rantai besi hitam melilit tubuhnya. Jika kamu mau bicara, aku akan memberi kematian yang mudah, ucap King Ruo sambil duduk santai di hadapan sosok yang terluka parah tersebut. Ah, teriaknya mencoba melepaskan diri, namun lilitan rantai besi hitam itu semakin kuat. Tuan, ucapnya dengan tatapan memohon saat lilitan rantai besi hitam tersebut mulai mematahkan tulang-tulangnya. Tuan, aku akan bicara, ucapnya sekali lagi, dengan tatapan memohon. Baik, jawab King Ruo mengibaskan tangannya melonggarkan lilitan rantai besi hitam tersebut. Tuan, silakan, ucapnya sambil memulihkan diri. Apa yang sedang kalian lakukan di tempat ini? Dengan wajah kesal. Tuan, kami sedang memburu pencuri peta, tapi kami dijebak oleh pencuri tersebut sehingga berurusan dengan pasukan elit kerajaan Jiang dan kerajaan Sun, jawab sosok tersebut dengan jujur. Peta, tanya King Ruo berpura-pura. Apakah tuan bukan dari selatan? Menatap King Ruo dengan serius.
Benar, jawab King Ruo sambil menganggukkan kepalanya. Tuan, peta yang aku maksud adalah peta daratan kesedihan fana. Ribuan tahun yang lalu sebelum peta itu ada, dari ribuan yang memasuki daratan kesedihan fana yang berhasil keluar hanya 20% saja. Sehingga membuat Kaisar Senchun dan Kaisar Senwang khawatir karena ini secara langsung akan memusnahkan generasi muda kekaisaran di wilayah selatan. Mereka lalu mengutus masing-masing jenderal utama kekaisaran mereka menyelidiki dataran kesedihan fana dan membaut peta dunia kecil tersebut. 2000 tahun sebelumnya, peta itu pernah hilang, namun beberapa waktu lalu peta dikembalikan oleh seorang. Yang tidak diketahui, tidak lama berselang peta tersebut kembali dicuri. Lalu apakah Tuan tahu pencuri tersebut? Tanya King Ruo. Tuan, lihat, mereka adalah kelompok yang mencuri peta itu. Menunjuk kelompok yang menggunakan zirah perang perak yang membaur bersama pasukan kerajaan lain. Sebelumnya mereka dengan sengaja memberi potongan peta pada pasukan kerajaan Jiang Selatan, namun potongan peta tersebut berhasil direbut oleh pasukan dari kerajaan Su Timur, sehingga menyebabkan tempat ini semakin kacau, jawab sosok tersebut dengan serius. Lalu siapa di antara mereka yang memiliki kedua potongan peta itu? Tanya King Ruo dengan serius. Tuan, lihat, kami yakin dia adalah orang yang memiliki kedua potongan peta itu. Menunjuk sosok yang agak berani yang membaur di dalam pasukan kerajaan Tang. Baik, terima kasih informasinya, ucap King Ruo melepaskan lilitan rantai besi hitam tersebut sambil memberikan pil penyembuh emas Fuyuan. Tuan, ini, menatap King Ruo dengan serius. Pulihkan dirimu, setelah itu tinggalkan tempat ini, aku ingin beristirahat, ucap King Ruo berpura-pura memejamkan mata namun mengawasi sosok yang dimaksud sebelumnya. Baik Tuan, terima kasih, ucapnya dengan hormat lalu dengan segera memulihkan diri. 15 menit kemudian sosok itu akhirnya selesai memulihkan diri. Tuan, terima kasih. Aku akan mengingat budi Tuan. Menangkupkan tangannya dengan hormat, yang ditanggapi King Ruo dengan menganggukkan kepalanya dengan ramah. Setelah sosok tersebut pergi, King Ruo kembali mengganti pakaiannya, lalu mengawasi pertempuran itu dengan seksama. Duar, ledakan dahsyat pertempuran menggetarkan kawasan tersebut dengan hebat, bersamaan dengan ciptaan darah dan potongan tubuh yang berjatuhan, membuat pemandangan hutan giok hijau itu semakin mengerikan. Di saat pertempuran hebat sedang berlangsung, ribuan pasukan kerajaan Jiang Selatan yang dipimpin oleh Liang Fanbian tiba di tempat itu. Mundur, ucapnya memberi perintah pada pasukan kerajaan Jiang Selatan yang sedang bertempur untuk segera meninggalkan pertempuran, sambil melepaskan serangan panah dan tombak emas. Swoosh, swoosh. Ribuan anak panah dan tombak emas melesat, mengacaukan mereka yang sedang bertempur. Duar. Ledakan dahsyat bergema dengan beberapa anak panah dan tombak emas tertahan, namun sebagian besarnya mengenai mereka yang sedang bertempur. Mundur, ucap masing-masing pemimpin pasukan memberi perintah pada pasukannya yang selamat dari serangan tersebut, bergerak meninggalkan kawasan tersebut untuk menyelamatkan diri. Wush, swoosh, pasukan tersebut bergerak ke berbagai arah untuk segera menyelamatkan diri. Di saat kekacauan tersebut sedang berlangsung, King Ruo tiba-tiba melihat sosok yang dimaksud sebelumnya, bergerak bersama 3 sosok lainnya menuju perbatasan daratan kesedihan fana yang berada di kawasan selatan. Ternyata mereka memisahkan diri. King Ruo membatin, keluar dari tempat persembunyiannya bergerak mengikuti ketiga sosok tersebut. Swoosh, swoosh, sosoknya bergerak dengan tenang, menjaga jarak sambil menyamarkan keberadaannya. Hutan giok hijau. Dalam waktu singkat, Jiang Fanbian akhirnya menguasai hutan giok hijau, membuat kawasan tersebut menjadi sepi, menyisakan ratusan mereka yang terluka di dalam hutan yang sedang merangkak untuk menyelamatkan diri. Lakukan penyisiran, tangkap mereka yang terluka, ucapnya memberi perintah. Baik Yang Mulia, jawab pasukan yang ada di belakangnya bergerak melakukan penyisiran di hutan raksasa tersebut. Di wilayah kehampaan langit hutan hijau raksasa, Lian Hua Baohu dan rombongan yang mengawasi pertempuran tersebut masih berada di tempatnya. Wakil pemimpin, dengan reputasinya,
Aku merasa ada yang aneh dengan Jiang Fanbian ini, ucap salah satu anggota organisasi teratai langit tersebut dengan serius. Aku juga merasakan hal yang sama, tapi kita masih belum menemukan bukti bahwa dia seorang abadi. Ucap Lian Hua Baohu menanggapi. Lalu apa rencana kita? Sepertinya kita memang perlu mengawasi pergerakannya, jawab Lian Hua Baohu sambil menunjuk 5 anggotanya untuk mengawasi Jiang Fanbian. Baik wakil pemimpin. Dengan sikap hormat, di tempat lain, King Ruo terus bergerak mengikuti ketiga sosok tersebut dengan tenang. Setelah bergerak beberapa waktu, ketiga sosok yang ada di hadapannya tersebut lalu mengubah arah menuju barat. Apakah mereka akan pergi ke kota Gunung Feng? King Ruo membatin, yang masih ingin memastikan keberadaan ketiga sosok tersebut sambil bergerak mengikuti ketiga sosok tersebut dengan tenang. Menjelang pagi mereka akhirnya keluar dari wilayah hutan giok hijau. Swoosh, swoosh, ketiga sosok tersebut mendarat di atas puncak gunung kecil yang ada di hadapannya. Saudara, kita akan memulihkan diri di tempat ini, ucap pemimpin kelompok sambil menyegel tempat itu. Baik, jawab kedua sosok lainnya menanggapi, tanpa menyadari keberadaan King Ruo yang juga berada di puncak gunung tersebut yang hanya berjarak 15 meter dari tempat mereka berada. 3 jam kemudian, ketiga sosok tersebut selesai memulihkan diri. Saudara, apa rencana kita selanjutnya? Kita akan kembali ke markas utama, jawab pemimpin kelompok dengan tenang. Lalu bagaimana dengan potongan peta itu? Aku akan menghancurkannya, sehingga tempat itu benar-benar tidak memiliki panduan. Dengan begitu semakin banyak generasi di selatan ini tewas di dalam tempat terlarang itu, maka semakin baik, jawab pemimpin kelompok tersenyum puas. Baru saja pemimpin kelompok menyelesaikan kata-katanya, tiba-tiba King Ruo yang juga berada di puncak gunung menampakkan diri. Kamu, menatap King Ruo dengan terkejut. Kalian, ucap King Ruo dengan sangat kesal, menatap ketiga sosok tersebut dengan tajam. Siapa kamu? Menatap King Ruo yang bergerak mendekat dengan sikap siaga. Aku justru ingin tahu, siapa kalian yang memiliki niat begitu jahat? Ucap King Ruo tiba-tiba melepaskan aura penindasannya. Ketiga sosok tersebut melepaskan kekuatannya, menahan aura penindasan King Ruo yang membuat mereka hampir roboh. Kalian telah mencuri peta tersebut dan menyebabkan kekacauan besar. Kalian harus bertanggung jawab, ucap King Ruo dengan tegas. Pada saat King Ruo hendak bergerak, tiba-tiba ketiga sosok yang berada di bawah penindasannya tersebut melepaskan serangan. Swoosh, swoosh. Tombak emas yang melepaskan aura pembunuhan yang sangat kuat melesat, bergerak menyerang King Ruo. Masih ingin melawan, ucap King Ruo sambil mengibaskan tangannya. Duar, duar. Ketiga tombak emas tersebut hancur seketika, membuat ketiga sosok tersebut langsung terdiam. Tutuan. Ketiga sosok tersebut terbata, menatap King Ruo dengan wajah menghibah. Swoosh, swoosh, rantai besi hitam tiba-tiba muncul melilit tubuh mereka. Tanpa berkata-kata, King Ruo lalu mengambil cincin penyimpanan pemimpin kelompok tersebut dengan paksa, lalu memeriksanya dengan seksama. Di hadapan ketiga sosok tersebut setelah menemukan 2 potong peta daratan kesedihan fana yang hilang tersebut, King Ruo lalu mengambil cincin penyimpanan kedua sosok lainnya. Ada begitu banyak benda gelap. Siapa mereka ini? King Ruo membatin lalu memasukkan ketiga sosok yang terikat rantai besi hitam tersebut ke dalam dunia jiwanya, sambil meminta King Di dan rombongannya untuk menginterogasi ketiga sosok tersebut. Setelah memasukkan ketiga tawanan ke dalam dunia jiwa, King Ruo lalu menyatukan kedua potongan peta tersebut dan menyalinnya. Menjelang siang, King Ruo akhirnya selesai membuat beberapa salinan peta tersebut lalu memberikan 1 salinan peta pada King Ling di dalam dunia jiwa untuk dipelajari. Setelah memberi salinan peta tersebut, King Ruo lalu meninggalkan tempat itu bergerak menuju utara, mencari Ying Ta Jun di Gunung Hampa untuk memberi salinan peta tersebut. Swoosh! Sosoknya melesat, bergerak meninggalkan puncak gunung tersebut. Di dalam dunia jiwa, ketiga sosok paruh baya yang terikat rantai besi hitam tersebut terus meronta berteriak kesakitan. Bunuh saja kami, teriak pemimpin kelompok,
memprovokasi King Di, Si Pian dan Long Yuwei yang terus menyiksa mereka. Tentu saja, tapi kami akan melakukannya dengan perlahan, ucap King Di sambil menyayat kulit punggung sosok tersebut membuatnya semakin kesakitan. Di tempat lain, dalam waktu singkat, King Ruo akhirnya tiba di wilayah kehampaan Gunung Hampa. Setelah menyegel tempat persembunyiannya dengan segel mantra formasi ilusi, King Ruo lalu mengabari Ying Tajun untuk menemuinya. Di saat King Ruo sedang menunggu kedatangan Ying Haotian, tiba-tiba cincin penyimpanannya bergetar. King Di, ucap King Ruo memeriksa isi cincin penyimpanannya, bersamaan dengan kilatan cahaya keemasan dari timur gunung, melesat naik ke atas langit. Swoosh, kilatan cahaya keemasan tersebut muncul di hadapan King Ruo. Yang mulia, ucap Ying Tajun sambil berlutut dengan hormat. Tajun, bangunlah, ucap King Ruo dengan ramah. Terima kasih, Yang mulia. Berdiri dengan hormat, menatap King Ruo dengan heran. Yang mulia, apakah telah terjadi sesuatu? Dengan wajah serius, aku baru saja mendapat kabar dari King Di. Ternyata organisasi Bulan Gelap memiliki agenda, yaitu melemahkan kekuatan di selatan, jawab King Ruo dengan tenang. Tawanan, tanya Ying Tajun penasaran. Apakah kamu tahu kekacauan di hutan giok hijau sebelumnya? Tanya King Ruo dengan tenang. Tahu Yang mulia, informasi yang aku dapatkan itu terjadi karena perebutan peta, jawab Ying Tajun. Dan ketiga tawanan sebelumnya adalah orang yang menyebabkan kekacauan tersebut, ucap King Ruo menjelaskan. Apakah maksud Yang mulia, ketiga tawanan itu adalah orang yang mencuri peta itu? Benar, jawab King Ruo sambil memberikan salinan peta yang telah dibuatnya. Tajun, berikan salinan peta ini pada Zilong Er dan Jun Er. Baik Yang mulia, dengan sikap hormat. Baiklah, setelah ini aku akan pergi. Jadi tetap awasi Jun Er dan Zilong Er, ucap King Ruo yang tidak ingin menjelaskan keberadaannya. Baik Yang mulia, dengan sungguh-sungguh. Tajun, tetap berhati-hati, karena kawasan kehampaan di wilayah ini sekarang sedang dijaga oleh organisasi teratai langit, dan aku tidak ingin kamu berurusan dengan mereka, ucap King Ruo sambil berbincang-bincang. Baik Yang mulia, dengan sikap hormat. Setelah berbincang-bincang sejenak, King Ruo lalu meninggalkan tempat itu, disusul Ying Tajun yang kembali menemui Zilong dan King Yong Jun yang berada di puncak gunung kecil di bagian timur yang ada di bawahnya. Di tempat lain, swoosh, swoosh, King Ruo bergerak di wilayah kehampaan, meninggalkan kawasan gunung hampa, hutan giok hijau hingga akhirnya memasuki kawasan yang begitu gersang. Daratan kesedihan fana, King Ruo membatin sambil bergerak dengan tenang. 3 jam kemudian, King Ruo akhirnya melihat 2 pilar emas raksasa setinggi 25 meter berada di tengah dataran yang sangat luas tersebut. Swoosh, swoosh, King Ruo bergerak, mendekati pilar emas yang sesekali diselimuti debu dan angin hitam yang sangat kencang, melewati ratusan kultivator semi-abadi tingkat puncak yang berjaga di kawasan tersebut, yang terdiam dengan pikirannya masing-masing. Sambil melepaskan segel kabut langit dan mantra formasi ilusi, King Ruo terus bergerak mendekati pilar emas tersebut dengan tenang. Swoosh, sosoknya berhenti tepat di depan palang pilar emas raksasa pilar tersebut, lalu mengeluarkan peta yang sudah diperbaikinya. Semoga ini tidak hilang lagi, ucap King Ruo lalu menyegel gulungan peta di atas palang pilar emas tersebut. Setelah menyegel peta tersebut, King Ruo lalu meninggalkan tempat itu. Swoosh, sosoknya bergerak dengan sengaja melepaskan sapuan angin agar keberadaan peta tersebut diketahui. Saudara, seseorang baru saja meninggalkan palang pilar, ucap beberapa semi-abadi yang berjaga terkejut menatap sapuan angin yang menyebar di tempat itu. Peta itu telah dikembalikan, ucap sosok lainnya dengan gembira, bergerak menuju pilar emas tersebut untuk memeriksa palang pilar. Saudara, peta itu sudah kembali. Kabari saudara yang lain, ucap mereka yang memeriksa palang tersebut memberi perintah, membuat tempat itu menjadi hidup. Di tempat lain, King Ruo berhenti 5 km dari gerbang pilar emas berada. Swoosh,
Sosoknya mendarat di atas tanah lapang sambil melepaskan segel mantra formasi kabut langit dan mantra ilusi. Di atas tanah lapang tersebut King Ruo lalu membuat tempat persembunyiannya dengan melepaskan segel bola emas transparan. Swoosh, segel bola emas transparan tersebut memasuki tanah hingga 5 meter. Masih ada waktu, ucapnya mengeluarkan King Ling, King Bi, Long Yue, Sipian, King Ruyue dan Ying Kei dari dalam dunia jiwa. Ruo tanya King Ruyue dengan heran. Nenek, 5 kilometer dari tempat ini adalah gerbang untuk memasuki tempat daratan kesedihan fana. Jawab King Ruo sambil menjelaskan keberadaan daratan kesedihan fana dengan detail. King Bi, apakah kamu tahu tempat ini? Itu artinya kita berada di 3 pertemuan kekaisaran Shen Wang, Shen Chun dan Shen Luo, jawab King Bi menjelaskan pengetahuannya mengenai tempat itu. Baik, aku ingin kalian semua memasuki tempat itu, ucap King Ruo sambil menunjukkan salinan peta daratan kesedihan fana yang didapatkannya. Kakak, lalu bagaimana dengan An-Er? Tanya King Ling, menatap Ying Kei yang sebelumnya ditugaskan untuk mengasuh King Lian An juga ada di tempat itu. Ada Zin dan Zan, jawab King Ruo membuat King Ling sedikit tenang, lalu memberikan lencana emas klan Shen Zhenyin. Ini akan menjadi identitas kita, ucap King Ruo sambil memberikan pil dan senjata tingkat tinggi sebagai persiapan di dalam dunia kecil tersebut. Baik, jawab King Ling dan rombongannya sambil mempersiapkan diri dengan penuh semangat. Sambil membiarkan mereka mempersiapkan diri, King Ruo berbincang-bincang dengan mereka dengan santai, menanyakan keadaan King Xia pada King Ruyue dan keadaan Putri Long Sukiao pada Ying Kei. 2 hari kemudian menjelang pagi, saat mereka sedang mempersiapkan diri dengan menyerap kristal jiwa abadi, tiba-tiba King Ruo dan rombongan merasakan ledakan aura yang begitu kuat bergerak di atas permukaan tempat mereka berada. Ruo, ada pergerakan besar, ucap King Ruyue. Benar, sepertinya gerbang daratan kesedihan fana sudah terbuka. Lalu membawa segel bola emas transparan yang mereka tempati naik ke atas permukaan. Dalam waktu singkat, segel bola emas yang berada di balik mantra formasi kabut langit dan mantra formasi ilusi tersebut muncul di atas permukaan. Kakak, ternyata gerbang itu sudah terbuka, ucap King Ling melihat ribuan orang sedang bergerak menuju cahaya emas yang sinarnya hingga ke atas langit. Benar, ucap King Ruo sambil menggunakan topeng emas yang diikuti King Ling dan rombongannya. Nenek, Ling mari, ucap King Ruo membawa rombongannya meninggalkan tempat itu, bergerak menuju gerbang pilar emas yang menyala. Swoosh, swoosh. King Ruo bergerak bersama rombongannya, membaur bersama ribuan kelompok lainnya yang juga bergerak mendekati pilar cahaya emas. Setelah bergerak beberapa waktu, mereka akhirnya tiba di depan pilar emas berkumpul bersama ribuan kelompok lainnya yang sudah tiba di tempat itu. 15 menit lagi gerbang ini akan terbuka, dan aku ingin kalian memanfaatkan waktu yang tersisa untuk mempelajari peta ini, ucap sosok paruh baya yang merupakan penjaga gerbang tersebut sambil mengibaskan tangannya. Swoosh, sinar cahaya berwarna putih muncul, menampilkan peta daratan kesedihan fana yang sebelumnya King Ruo kembalikan, membuat mereka yang ada di tempat itu langsung mempelajari peta tersebut. Ling ada apa? Tanya King Ruo, berbicara pada King Ling melalui telepati. Aku tidak merasakan keberadaan Jun dan Zilong Sambil mengitari pandangannya, Ling ada banyak orang mungkin mereka bersembunyi atau mereka belum tiba. King Ruo menanggapi sambil mengitari pandangannya memeriksa tempat itu, berbeda dengan banyak orang yang kini sedang mempelajari peta tersebut dengan seksama. Aku ingin mengingatkan kalian semua, bagi yang merasa masih ragu dengan kekuatan jiwanya, sebaiknya kalian kembali saja dan berlatih lagi. 10.000 tahun kemudian kalian bisa kembali lagi, ucap sosok tersebut dengan serius. Nenek, ada apa? Tanya King Ruo melalui telepati saat melihat King Ruyue tiba-tiba bergidik. Ruo ada banyak semi-abadi, kekuatan di wilayah selatan benar-benar mengerikan, ucap King Ruyue dengan perasaan ngeri, berbicara pada King Ruo melalui telepati. Nenek, mereka menunggu hari ini sudah 10.000 tahun,
jadi tidak heran ada begitu banyak semi-abadi tingkat puncak, apalagi mereka berasal dari 3 kekaisaran yang berbeda, jawab King Ruo menjelaskan. Ruoer, terima kasih, ucapnya dengan lembut. Maksud nenek, tanya King Ruo dengan heran. Ruoer, jika tidak karena dukungan sumber daya darimu, nenek juga mungkin akan seperti mereka. Menunggu ribuan tahun lagi baru bisa berada di tahap puncak semi-abadi, ucap King Ruoe menatap puluhan kelompok yang merupakan kultivator semi-abadi tingkat 5 hingga tingkat 6 yang menjaga jarak dari tempat itu. Membantu nenek adalah bakti dan kehormatan bagiku. Menatap King Ruoe dengan hangat. Terima kasih. Tapi Ruoer, bagaimana dengan kekuatan di wilayah lain, apakah sama seperti ini? Tanya King Ruoe dengan penasaran. Menurutku wilayah selatan adalah yang terkuat, jawab King Ruo sambil menjelaskan perjalanannya yang pernah mengunjungi wilayah utara, wilayah barat dan kawasan tengah daratan ilahi. Nenek, di dalam daratan kesedihan fana nanti kita perlu berhati-hati karena mereka semua akan menjadi musuh kita, jawab King Ruo. Baik, jawab King Ruoe dengan serius, menatap King Ruo dengan penuh syukur bersamaan dengan lenyapnya cahaya putih yang menampilkan peta daratan kesedihan fana. Swoosh! Ledakan aura dari pilar emas tersebut menyapu kawasan tersebut bersamaan dengan terbukanya gerbang dunia kecil tersebut. Sekarang, ucap sosok paruh baya yang berjaga di palang gerbang berbicara dengan lantang. Swoosh, swoosh. Ribuan kekuatan dari berbagai kelompok yang berbeda tersebut bergerak, memasuki gerbang dimensi dunia kecil terlarang tersebut. Jika kita terpisah karena arus ruang dan waktu, segera untuk saling mengabari, ucap King Ruo berbicara pada rombongannya melalui telepati, sambil ikut bergerak mendekati gerbang dimensi dunia kecil daratan kesedihan fana. Baik, jawab King Ruoe dan rombongannya. Ruoer, mereka. Tanya King Ruoe terkejut saat ratusan dari mereka yang hendak memasuki gerbang teleportasi tersebut terlempar. Mungkin ini ada hubungannya dengan peringatan sebelumnya, jawab King Ruo menjelaskan mereka yang terlempar karena kekuatan jiwa mereka yang lemah, sambil bergerak dengan tenang memasuki pusaran angin emas kebiruan. Swoosh, swoosh. King Ruo dan rombongan muncul di dalam lorong dimensi ruang dan waktu. Nenek, ucap King Ling melilitkan rantai emas, mengikat dirinya dengan King Ruoe dan Ying Keai, lalu diikuti oleh King Di, Sipian dan Long Yuwei. Tuan-tuan, Nona, mohon untuk tidak melakukan hal konyol seperti ini, karena saat di ujung lorong kita semua akan dipisahkan ke berbagai arah, ucap sosok paruh baya berbicara pada King Ruo dan rombongan dengan serius. Setidaknya kami sudah mencoba, jawab King Ruo dengan menanggapi membuat King Ling dan rombongannya yang hendak melepaskan lilitan rantai emas tersebut mengurungkan niatnya. Aku sudah mengingatkan, ucap sosok tersebut dengan serius. Terima kasih sudah mengingatkan, jawab King Ruo dengan tenang. Di tempat lain, 5 menit setelah King Ruo dan rombongan berada di dalam lorong dimensi ruang dan waktu daratan kesedihan fana, Zilong yang membawa King Yongjun di dalam cincin penyimpanannya bergerak memasuki gerbang lorong dimensi tersebut. Swoosh! Sosoknya bergerak dengan tenang, membaur bersama banyak orang yang menatapnya dengan tajam. Nak, apakah kamu ingin bunuh diri? Menatap Zilong yang baru saja memasuki tahap semi-abadi tingkat 5. Tetua, jika aku harus menunggu 10.000 tahun lagi, itu terlalu lama, jawab Zilong dengan tenang. Tapi kamu masih begitu muda. 10.000 tahun itu bukanlah waktu yang lama. Nak, masih belum terlambat. Menatap Zilong dengan serius. Benar, walaupun kekuatan jiwamu mendukung, tapi kekuatanmu. Sosok lainnya menggelengkan kepalanya menatap Zilong dengan serius. Tetua, terima kasih nasihatnya. Aku sudah melakukan banyak hal untuk tiba di tempat ini dan aku tidak akan membuang kesempatan ini, jawab Zilong dengan tenang, tanpa menyadari keberadaan Ying Tajun yang juga memasuki tempat terlarang tersebut, berjarak 3 meter untuk mengawasinya. Semoga keberuntungan berpihak padamu, ucap sosok paruh baya tersebut menggelengkan kepalanya. Di tempat lain, di dalam lorong dimensi ruang dan waktu, King Ruo dan rombongan terus bergerak, membiarkan diri dibawa oleh arus lorong waktu. 30 menit kemudian,
mereka akhirnya melihat cahaya putih yang berada di ujung lorong menarik mereka dengan sangat kuat. Swoosh, swoosh. Mereka terhisap cahaya putih yang langsung menghancurkan lilitan rantai emas yang mengikat mereka. Ling Er, ucap King Ruo terkejut saat cahaya putih tersebut langsung memisahkan mereka bersamaan dengan sosoknya yang terlempar. Swoosh! King Ruo muncul di atas hutan rawa raksasa yang dipenuhi oleh kabut putih kehitaman bersama puluhan sosok lainnya yang langsung terlempar ke atas rawa. Rawa kabut gelap. King Ruo membatin, bergerak di udara dan hampir terjatuh karena kekuatan gravitasi tempat itu tiba-tiba menariknya. Saudara, tempat ini beracun, ucap beberapa sosok dengan tubuh basah kuyup yang sebelumnya langsung terlempar di atas permukaan rawa bergerak meninggalkan tempat itu. Terima kasih saudara, jawab King Ruo lalu bergerak ke arah timur, meninggalkan tempat itu sambil mengabari keberadaannya pada King Ling dan rombongannya. Swoosh, swoosh. Sosoknya bergerak dengan tenang sambil menyesuaikan diri dengan aturan ruang dan waktu dunia kecil tersebut. Setelah bergerak sejauh 5 km, King Ruo lalu bergerak naik ke atas langit, mencoba memeriksa kekuatan aturan ruang dan waktu di tempat itu. Swoosh, kekuatan yang begitu luar biasa langsung menekan tubuhnya. Semakin tinggi King Ruo naik, maka semakin kuat tekanan tersebut. Aturan ruang dan waktu dunia kecil ini begitu kuat, bahkan dapat membunuh semi-abadi tingkat 4 dengan seketika. Tidak heran kawasan langit begitu tenang, King Ruo membatin mengitari pandangannya dengan tenang. Pada saat King Ruo mencoba menggunakan kekuatan abadi, tiba-tiba muncul rantai emas dari atas langit melepaskan tekanan yang sangat mengerikan, membuat King Ruo langsung menarik kekuatannya. Tempat ini begitu luar biasa, tapi terlihat begitu menyedihkan. Apa kabar Jun Er dan Zilong Er? King Ruo membatin, lalu melanjutkan pemeriksaannya. 30 menit kemudian King Ruo akhirnya melewati gunung kecil yang ada di hadapannya. King Ruo bergerak turun, terbang rendah dari pohon ke pohon menuju lereng gunung tersebut hingga akhirnya mendarat di hadapan 3 sosok paruhbaya yang sedang menyesuaikan diri dengan aturan ruang dan waktu dunia kecil tersebut. Saudara, ucap ketiga sosok paruhbaya tersebut menyambut kedatangan King Ruo dengan ramah. Saudara, sejak kapan kalian menjadi ramah? Aku tidak memiliki saudara seperti kalian, ucap King Ruo sambil menyegel tempat itu membuat ketiga sosok tersebut langsung menjaga jarak. Siapa kamu? Dengan sikap siaga. Ternyata kalian sekarang lebih berhati-hati, walaupun demikian, teknik yang kalian gunakan untuk menyamarkan diri dan kekuatan darah kalian sangat rendah, ucap King Ruo sambil mengeluarkan pedang Sue Luo yang melepaskan kekuatan petir abadi. Kamu, bagaimana bisa? Ketiga sosok tersebut terkejut, mengira pedang Sue Luo adalah pedang langit biru milik Luo Jian. Swoosh, pedang Sue Luo yang mengambang di hadapan King Ruo tiba-tiba bergerak, melesat seperti kilatan cahaya menyerang salah satu dari rombongan tersebut. Sosok tersebut meraung saat pedang Sue Luo menancap di dadanya. Bagaimana bisa, ucap sosok itu sambil memegang pedang Sue Luo yang menancap di dadanya, menatap King Ruo dengan serius. Trah sampah, mati, ucap King Ruo. Duar, ledakan dahsyat bergema, menghancurkan sosok tersebut dengan seketika, membuat 2 sosok lainnya langsung bergerak menyelamatkan diri. Swoosh, swoosh. Mereka bergerak ke berbagai arah untuk menyelamatkan diri. Duar, duar. Ledakan dahsyat kembali bergema saat kedua sosok tersebut menabrak dinding segel transparan yang menyegel kawasan tersebut. Kamu, ucap kedua sosok tersebut murka melepaskan kekuatan puncaknya, bergerak menyerang King Ruo. Sampah, ucap King Ruo yang juga ikut bergerak. Plak-plak, suara tamparan bergema, melempar kedua sosok tersebut hingga belasan meter. Merasa putus asa di bawah dominasi King Ruo, kedua sosok tersebut langsung bergerak mundur. Teriaknya menggunakan segel terlarang untuk menghancurkan diri, namun belum sempurna segel tersebut tercipta. Rantai besi hitam muncul melilit tubuh mereka. Kamu, menatap King Ruo dengan pucat pasi. Matilah kau, ucap King Ruo pada sosok lainnya, dengan suara tulang yang remuk oleh lilitan rantai besi hitam.
Ah, sosok tersebut meraung kesakitan membuat sosok lainnya semakin ketakutan. Kamu menatap King Ruo yang tiba-tiba melepaskan teknik rantai jiwa. Bajingan apa yang akan kamu lakukan? Ah, teriaknya melakukan perlawanan saat rantai emas tersebut memasuki tubuh dan melilit kekuatan jiwanya. Semakin kamu melawan, maka semakin lama kamu akan mati, ucap King Ruo dengan mencengkram lehernya. Dengan menggunakan teknik perubahan bintang, King Ruo mulai menyerap pengetahuannya. Ah, sosok tersebut terus meraung-raung membuat King Ruo menguatkan cengkramannya. 15 menit kemudian setelah menyerap pengetahuan tersebut, King Ruo lalu melepaskan cengkramannya. Ah, apa yang akan kamu lakukan? Menatap King Ruo dengan penuh kebencian. Diam, ucap King Ruo menguatkan lilitan rantai besi hitam pada tubuh sosok tersebut membuatnya langsung terdiam, menatap King Ruo yang mulai memeriksa pengetahuan yang telah diserapnya. Di tempat lain, King Ling, Ying Kai, King Ruyue, Long Yue, Si Pian dan King Di juga muncul di tempat terpisah. Setelah menyesuaikan diri dengan aturan ruang dan waktu dunia kecil tersebut, mereka lalu mengabari keberadaannya masing-masing sambil mempelajari peta, lalu bergerak menuju pusat dunia kecil tersebut. Di tempat lain, selatan dunia kecil daratan kesedihan fana. Ying Tajun yang juga terpisah dari Zilong lalu melepas segel pencari jejak yang sebelumnya telah ditandai pada tubuh Zilong. 15 km arah timur dari tempat Ying Tajun berada. Di dasar danau raksasa, di dalam perut ikan pemburu raksasa bersisik perak yang hidup di dasar danau tersebut. Ikan ini berani menelanku. Kamu benar-benar tidak beruntung, ucap Zilong yang telah selesai menyesuaikan diri dengan aturan ruang dan waktu dunia kecil tersebut melepaskan kekuatan petir biru keemasan dari tubuhnya. Duar, serangan petir pada dinding perut ikan yang sedang berusaha menyerap kekuatan dan mencerna tubuhnya bergema. Sangat kuat, ucapnya sambil mengubah sosoknya menjadi naga ungu raksasa di dalam perut ikan tersebut. Ngaung, awo. Raungan kerasnya bergema dengan ledakan petir hitam kebiruan menyelimuti tubuhnya, membuat ikan pemburu raksasa bersisik perak yang sudah merupakan hewan buas semi-abadi tingkat 8 tersebut menggelepar kesakitan. Swoosh, swoosh. Ikan bersisik perak tersebut bergerak ke sana kemari membuat kekacauan di dalam danau raksasa tersebut. 15 menit kemudian, ikan raksasa tersebut keluar dari permukaan danau dengan ledakan dahsyat petir menghancurkan tubuhnya. Swoosh, swoosh, cipratan darah dan potongan tubuh ikan yang hancur terlempar ke berbagai arah dengan sosok Zilong yang sudah mengubah tampilannya bergerak meninggalkan tempat itu. Dush, sosoknya bergerak dengan kecepatan puncaknya, lalu mendarat di tepi hutan hijau raksasa yang berada 1 kilometer dari danau raksasa itu. Swoosh. King Yong Jun keluar dari dalam cincin penyimpanannya. Kakak mengitari pandangannya, sambil menyesuaikan diri dengan aturan ruang dan waktu dunia kecil yang begitu ekstrim tersebut. Adik, saat ini kita sudah berada di dalam daratan kesedihan fana. Dari kawasan ini kita akan bergerak menuju wilayah tengah, jawab Zilong dengan tenang sambil mengitari pandangannya. Baik, jawab King Yong Jun dengan tenang. Di tempat lain, di puncak gunung kecil di barat dunia kecil tersebut, King Ruo yang telah selesai memeriksa pengetahuan anggota klan Shen Luo Trah kedua tersebut lalu berdiri dari tempatnya. Ada 35 orang. Ternyata mereka memang sudah merancang persiapan ini. Tidak heran jika mereka memiliki abadi. King Ruo membatin, mengingat sosok Luo Buqi dan Luo Jinling yang sudah berada di tahap abadi. Bajingan. Siapa kamu sebenarnya? Menatap King Ruo dengan penuh kebencian. Setelah mengambil cincin penyimpanan ketiga sosok tersebut, King Ruo lalu membuka topengnya. Zenin Ruo, ternyata kamu. Menatap King Ruo dengan penuh kebencian. Aku juga tidak menyangka ternyata kalian juga menyelidiki kami dengan diam-diam, ucap King Ruo sambil menggerakkan tangannya. Ah! Sosok tersebut meraung saat lilitan rantai besi hitam mulai melilit tubuhnya dengan sangat kuat, bahkan mulai meremukkan tulang-tulangnya. Zenin Ruo, tunggu pembalasan leluhur Buqi, leluhur Jinling, kamu dan klan sampahmu itu.
Sosok tersebut kehabisan kata-kata saat lilitan rantai besi hitam tersebut tiba-tiba melepaskan kekuatan petir dan menghancurkan tubuhnya. Ternyata mereka masih mengira Luo Buqi masih memiliki kekuatannya. King Ruo membatin, lalu bergerak meninggalkan tempat itu. Swoosh! Sosoknya bergerak menuju pusat dunia kecil tersebut dengan tenang. Itu artinya masih ada 32 orang lagi. King Ruo membatin sambil sesekali memeriksa cincin penyimpanannya. Ini aneh, apakah lencana pesan jiwa benar-benar tidak bisa digunakan? Sambil memeriksa setiap tempat yang dilewatinya dengan seksama. Setelah bergerak selama 5 jam, melewati puluhan pertempuran mereka yang memperebutkan sumber daya, dan memburu rombongan belasan anggota klan Shen Luo Trah kedua, King Ruo tiba-tiba dikejutkan dengan aura yang dikenalinya dengan ledakan serangan pertempuran yang terjadi di gunung yang ada di hadapannya. Swoosh! Sosoknya bergerak mendekati pertempuran tersebut, mendapati seorang pemuda yang sedang bertarung melawan 3 sosok parubaya. Itu artinya para tetua dari kota Hai juga datang. King Ruo membantin mengingat sosok King Mutang, King Hui, King Pang dan King Jiating, menatap King Yan yang begitu mendominasi pertempuran tersebut dengan gembira. Setelah mengawasi pertempuran King Yan, King Ruo kembali melanjutkan perjalanannya. Swoosh! Sosoknya bergerak menuju pusat dunia kecil tersebut. Semakin bergerak menuju pusat dunia kecil tersebut semakin aneh pemandangan di tempat itu. Ada banyak pertempuran yang tidak masuk akal, ada banyak orang menyendiri, merenung dan tidak berbuat apapun dan beberapa tempat ada yang menggila tanpa alasan, membuat King Ruo menggelengkan kepalanya. Semoga Zilong Er, Jun Er dan yang lainnya tidak terpengaruh oleh kekuatan ilusi dunia kecil ini. King Ruo membatin sambil mempelajari perubahan aura di setiap tempat yang dilewatinya. Menjelang malam, King Ruo yang kini terbang rendah dari pohon ke pohon akhirnya tiba di hutan hijau raksasa yang melepaskan aura yang berbeda dari tempat lainnya. Pada saat King Ruo hendak memasuki hutan raksasa tersebut, 5 sosok semi-abadi tingkat puncak melewati kawasan itu. Saudara, hutan ini adalah tempat terlarang yang ditandai di dalam peta, ucap sosok itu mengingatkan King Ruo. Saudara, terima kasih sudah mengingatkan, ucap King Ruo yang sebenarnya sudah tahu keberadaan tempat itu. Setelah kelima sosok tersebut benar-benar menjauh dari tempat itu, King Ruo lalu memasuki hutan raksasa tersebut. Swoosh! Aura yang begitu berbeda langsung merasuki tubuhnya. Ada segel pembatas yang menyamarkan kekuatan penguasa tempat ini. King Ruo membatin sambil terus bergerak memasuki kawasan dalam hutan tersebut. Semakin dalam King Ruo memasuki tempat itu, maka semakin kuat aura pembunuhan tersebut. 5 kilometer kemudian tiba-tiba King Ruo melihat belasan macan dahan berwarna putih berjaga di kawasan tersebut. Aura abadi. Apakah itu artinya mereka tidak terikat aturan ruang dan waktu dunia kecil ini, atau karena segel pembatas yang melindungi hutan ini? King Ruo membatin, menatap 3 macan dahan yang belum merasakan kehadirannya. Apa yang mereka lindungi di hutan ini? King Ruo membatin, sambil bergerak memasuki kawasan hutan tersebut dengan tenang. Baru saja King Ruo bergerak, tiba-tiba macan dahan tersebut tampak bersiaga bersamaan dengan munculnya ratusan macan putih lainnya. Kemampuan mereka merasakan kehadiran kekuatan asing benar-benar luar biasa. King Ruo membatin, mengingat sosok Tao Tao dan rombongannya, lalu melepaskan segel anak panah emas ke arah utara yang langsung diikuti oleh belasan macan dahan, namun beberapa dari kawanan tersebut tetap berjaga di tempatnya, membuat King Ruo berhenti di tempatnya. Cara ini tidak efektif, selain dapat mengetahui kehadiranku, mereka juga memiliki kesiagaan yang luar biasa. Tidak heran jika tempat ini ditandai di dalam peta. Apakah itu artinya sumber daya yang sesungguhnya di dunia kecil ini ada di tempat yang ditandai? King Ruo membatin, menatap 3 macan dahan yang berada di tahap abadi yang masih berada di tempatnya. Apakah aku juga bisa menggunakan kekuatan abadi di tempat ini? King Ruo membatin, sambil memikirkan cara untuk melewati ketiga macan dahan yang berada di tingkat abadi tersebut. Saat sedang berpikir,
Kawanan macan dahan yang sebelumnya pergi mengikuti anak panah emas yang dilepaskan King Ruo kini kembali. Setelah terdiam cukup lama, King Ruo lalu menurunkan aura tingkat kekuatannya hingga ke tingkat kultivator pertapa. Semoga ini tidak menarik perhatian mereka. King Ruo membatin lalu bergerak meninggalkan tempat itu, mengubah arah untuk memasuki tempat itu. Ngaum, awo, macam dahan yang berada di tahap abadi meraung, memberi peringatan pada King Ruo untuk tidak memasuki kawasan tersebut membuat King Ruo kembali terdiam. Mantra formasi ilusi dan mantra formasi kabut langit juga tidak berguna. King Ruo membatin, bergerak mundur keluar dari kawasan tersebut. Swoosh, sosoknya bergerak keluar dari kawasan hutan raksasa tersebut. Setelah berada di luar kawasan hutan tersebut, King Ruo lalu bergerak naik ke atas langit hingga berada di balik awan. Swoosh, swoosh, sosoknya bergerak memasuki kawasan langit hutan raksasa tersebut sambil menahan tekanan aturan ruang dan waktu yang semakin lama semakin ekstrim. Setelah bergerak cukup lama, King Ruo akhirnya tepat berada di atas langit kawasan hutan raksasa tersebut. Sambil melepaskan segel mantra formasi cakram langit Ling, mantra formasi ilusi dan mantra formasi kabut langit, King Ruo bergerak memasuki kawasan dalam hutan tersebut. Swoosh! King Ruo kembali melewati segel pembatas yang melindungi hutan raksasa tersebut, lalu berhenti pada dahan pohon raksasa sambil menyembunyikan keberadaannya. Dengan menggunakan kesadaran dewanya, King Ruo mulai memeriksa kawasan dalam hutan tersebut. Ngaum, awo, raungan macan dahan kembali muncul, memberi peringatan membuat King Ruo langsung menarik kesadaran dewanya. Malam adalah waktu mereka. Mungkin aku perlu menunggu besok pagi, ucap King Ruo sambil duduk dengan tenang, beristirahat untuk memulihkan diri. Swoosh, swoosh. Aura pembunuhan yang begitu mengerikan sesekali muncul, membuat kawasan terlarang tersebut membuat perasaan menjadi tidak nyaman. Pada saat King Ruo hendak memejamkan matanya, tiba-tiba dirinya merasakan puluhan aura bergerak mengepungnya. Ini, bagaimana bisa mereka mengetahui keberadaanku? King Ruo membatin sambil berdiri. Baru saja dirinya berdiri, puluhan macan dahan tersebut bergerak menyerangnya. Duar, duar. Ledakan dahsyat bergema, mengguncang kawasan tersebut dengan hebat, saat kilatan cahaya perak kehitaman beradu dengan serangan macan dahan. Slas, slas, kilatan cahaya perak keemasan menebas puluhan macan dahan yang terus bermunculan tersebut. Ngaum, awo. Macan dahan tersebut terus bergerak menyerang sambil memanggil pasukan bantuan, membuat King Ruo mulai kewalahan. Swoosh, swoosh, sosoknya bergerak menghindari serangan sambil melepaskan tebasan pedang. Duar, duar. Ledakan dahsyat bergema dengan cipratan darah dan potongan tubuh macan dahan yang terlempar ke berbagai arah. Di saat King Ruo sedang bertarung melawan puluhan hingga ratusan macan dahan tersebut, tiba-tiba dari kawasan dalam muncul raungan macan dahan yang sudah berada di tahap abadi bergema, bergerak menuju pusat pertempuran sambil melepaskan aura pembunuhan, membuat King Ruo langsung bergerak menjauh. Slas! Serangan cakar emas raksasa muncul, bergerak mengejar King Ruo dari tiga arah yang berbeda. Duar, duar! Serangan tersebut beradu dengan pertahanan emas King Ruo. Swoosh! King Ruo terlempar oleh serangan tersebut hingga ratusan meter, menabrak pohon-pohon raksasa dan menghancurkannya. Kekuatan serangan hewan buas ini benar-benar mengerikan. King Ruo membatin. Namun belum sempat King Ruo bangkit berdiri, serangan cakar emas tersebut kembali muncul. Duar, ledakan dahsyat kembali bergema, melempar King Ruo hingga ratusan meter. Swoosh! King Ruo terlempar hingga tubuhnya memasuki lubang raksasa yang sangat gelap bersamaan dengan munculnya ratusan rantai emas yang langsung melilit tubuhnya. Rantai ini, King Ruo terkejut sambil berusaha melepaskan diri dari lilitan rantai emas tersebut. Kosongkan diri Tuan dari kekuatan spiritual, jangan biarkan rantai emas tersebut mengoyak tubuh Tuan. Suara dari dasar lubang hitam berbicara, membuat tombak emas teratai biru di dalam tubuh King Ruo dan tombak emas Kaisar Wogong yang berada di dalam cincin penyimpanannya bergetar. Siapa sosok ini? King Ruo membatin, sambil mengosongkan kekuatannya,
membiarkan diri dibawa oleh rantai emas ke dasar lubang hitam raksasa tersebut dengan perasaan berdebar-debar. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.